Halo semuanya, di video ini kami akan membahas tugas kelompok video modul pertemuan 16 dengan judul Analisis Regresi dengan EFUS, mata kuliah aplikasi komputer statistik, dosen Ibu Sela Indah Safitri Eskom, MM, disusun oleh Yosua Nikolas, Muhammad Mursyid, Bagus Novanto Rusnaputra, dari kelas 04 SMJE 027, ruang 558, Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Pertama-tama akan dimulai oleh saya, Yosua Nikolas, dengan NIM 241010503132. Yang kita akan bahas di video kali ini adalah modul pertemuan 16 dengan judul Analisis Regresi dengan EFUS. Analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi EFUS dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Hasil analisis regresi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui nilai konstanta dan koefisien regresi. Selain itu, model regresi dievaluasi melalui uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F untuk memastikan model yang digunakan valid dan tepat dalam menjelaskan hubungan antar variabel secara tepat. Yang pertama, nomor 1, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat valid, tidak bias, dan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Uji asumsi klasik yang umum digunakan meliputi 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan menggunakan uji Jacques-Bera dengan melihat nilai probabilitasnya. Kedua, ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas karena dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam estimasi koefisien regresi. Selanjutnya, ketiga, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heterokedastisitas atau memiliki varian residual yang konstan atau homokedastisitas. Selanjutnya, yang keempat adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar residual pada suatu periode dengan residual pada periode lainnya. Uji ini umumnya digunakan pada data runtut waktu, time series. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Baik, selanjutnya adalah uji regresi. Pertama-tama kita perlu melakukan uji regresi terlebih dahulu, lalu kita selanjutnya dapat melakukan 4 uji asumsi klasik, dan setelahnya kita dapat melakukan uji analisis regresi linear berganda, dan juga melakukan uji hipotesis. Ya, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mempunyai data yang akan kita uji. Saya sudah menyiapkan datanya di dalam file Excel ini. Ya, dapat dilihat perusahaan, tahun, RS, PBV, dan LPDB. Di sini jumlah datanya ada 14 ya. Dan di sini untuk PBV-nya itu adalah variabel Y atau variabel dependen, dan variabel X1 adalah RS dan LPDB adalah variabel X2. Oke, kita akan langsung mulai pengujian di EFUS-nya. Pertama-tama kita dapat membuka untuk new work file ya. Kita buat new work file dulu. Kita pilih ini. Jumlah datanya tadi ada 14. Kita ketikkan 14. Yang dapat kita lakukan, kita dapat mengimport data ini. Ya, dapat data ini kita dapat import langsung ke dalam EFUS-nya. Yang kita lakukan adalah kita klik file, import from file. Lalu kita pilih data tadi, ya, ini saya akan masukkan. Ini datanya sudah benar ya, sesuai dengan yang ada di Excel tersebut. Lalu kita klik next. Kita tunggu sebentar, dan ini ya, kita klik finish. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita lakukan untuk klik quick
estimate equation. Lalu karena kita sudah tahu untuk variabel y-nya adalah PBV, maka kita ketikkan PBV, C, konstanta, lalu RS, dan juga LPDB. Lalu kita klikkan OK. Nah, data ini adalah data di mana regresi yang kita dapatkan daripada data ini. Jadi, ini adalah untuk analisis regresinya dapatkan dari sini kita dapat lihat konstantanya sebesar 7, lalu RS-nya ini adalah koefisien regresi, juga kita dapat melihat nilai R-square, F statistik, lalu juga T, dan yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan data ini untuk saya akan coba contohkan, misal saya akan kopikan ini untuk masukkan ke dalam sini. Ya, saya sebenarnya sudah masukkan seperti ini. Ya, ini data yang sudah didapatkan, yaitu uji regresinya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitasnya. Baik. Untuk melakukan uji normalitas, yang perlu kita lakukan adalah kita klik view pada bagian yang ini. Bukan pada bagian yang ini, tapi pada bagian view yang ini. Kita klik view, lalu residual diagnostic, dan kita pilih histogram normality test. Nah, ini adalah hasil daripada uji normalitas. Nah, yang kita lihat adalah data dari sini, data Jacques-Bera probability. Nah, nilainya di sini adalah 0,621594. Ini kita kopikan untuk menjadi untuk menjelaskan nanti. Ya, selanjutnya ini data yang sudah saya masukkan. Bila probabilitas di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Bila probabilitas di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Interpretasinya adalah hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jacques-Bera sebesar 0,950,935 dengan probability sebesar 0,621594, nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. 0,621594 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi ini berdistribusi normal dan model telah memenuhi asumsi normalitas. Jadi data ini telah memenuhi uji normalitas. Selanjutnya, kita lakukan uji multikolinearitas. Yang kita perlu lakukan adalah kita klik views-nya, kita klik lagi view di bagian yang ini, view yang ini, lalu kita pilih koefisien diagnostik, dan juga kita lalu klik lagi variance inflection factor. Nah, ini hasil yang kita dapatkan untuk uji multikolinearitas. Yang kita ambil adalah nilai center FIV. Ini, ya, nilainya adalah sebesar 1,264951. Yang ini dapat kita kopikan. Ya, ini dia datanya yang sudah kita masukkan sebesar 1,264951 untuk daripada hasil uji multikolinearitasnya. Menurut Gujarati 2018, model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai FIV di bawah 10, kedua nilai tolerance di atas 0,10, atau tolerance sama dengan 1 dibagi FIV. Interpretasinya, hasil menunjukkan bahwa variabel RS memiliki nilai center FIV sebesar 1,264951. Sedangkan variabel LPDB juga memiliki nilai center FIV sebesar 1,264951. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel RS dan LPDB memiliki nilai center FIV sebesar 1,264951 lebih kecil dari 10, sehingga memenuhi syarat tidak terjadinya multikolinearitas. Nah, untuk yang cara kedua, yaitu adalah tolerance sama dengan 1 FIV. Tolerance sama dengan 1 dibagi 1,264951, sama dengan 0,7905. Dan nilai toleransi sebesar 0,7905 lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Jadi dari indikator ini, keduanya
jika kita merujuk pada nilai FIV ya lebih kecil dari 10 juga ini memenuhi, dan juga nilai toleransi di atas 0,10 juga ini memenuhi. Maka untuk data ini juga memenuhi uji multikolinearitas. Nah, lalu yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke FU-nya. Untuk itu kita klik view lagi pada bagian yang ini. Kita pilih residual diagnostic dan juga heterokedasticity test. Nah, ini yang kita pilih adalah uji Gelser ya. Lalu kita klikkan OK. Nah, ini hasil daripada uji heterokedasticity test ya, ini. Yang kita ambil adalah pada bagian yang ini ya, untuk prop chi-square sebesar 0,1249 ya. Lalu kita dapat masukkannya ke dalam file kita ya. Untuk ini yang kita ambil ya untuk uji heterokedastisitas adalah nilai yang ini ya, prop chi-square 0,1249 yang kita dapatkan. Selanjutnya ya, bila probabilitas di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Bila probabilitas di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Interpretasinya berdasarkan hasil Gelser test dipelore bahwa nilai prop chi-square ops R-square sebesar 0,1249. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. 0,1249 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi. Oleh karena itu, model telah memenuhi asumsi homokedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian regresi lebih lanjut. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang keempat adalah uji autokorelasi. Ya, untuk melakukannya kita kembali ke FViews lagi. Ya, yang kita lakukan adalah kita klik view yang ini, lalu kita pilih residual, dan kita pilih serial correlation LM test. Ya, oke. Nah, ini adalah hasil daripada uji autokorelasinya. Yang kita ambil adalah pada bagian yang ini, ya, prop chi-square sebesar 0,0027. Ya. Selanjutnya, ya, berdasarkan hasil pengujian kita dapat mendapatkan nilai untuk uji autokorelasinya adalah sebesar 0,0027. Nah, bila probabilitas di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Bila probabilitas di bawah 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian Bruce-Goffrey LM test, dipelore bahwa nilai prop chi-square ops square sebesar 0,0027. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. 0,0027 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, asumsi klasik autokorelasi belum terpenuhi dan model regresi perlu dilakukan perbaikan. Jadi dari 4 tes yang kita lakukan, ya 4 uji asumsi klasik yang kita lakukan, data ini mengalami yang namanya autokorelasi ya, karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 gitu. Perkenalkan, nama saya Bagus Novanto Rusna Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan variabel independen serta untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi, apakah positif atau negatif. Berikutnya ada konstanta. Konstanta merupakan nilai rata-rata variabel dependen ketika seluruh variabel independen bernilai 0. Dalam persamaan regresi, konstanta berfungsi sebagai titik awal atau nilai dasar dari variabel dependen sebelum dipengaruhi oleh variabel independen. Dan ada juga koefisien regresi. Koefisien regresi menunjukkan besarnya perubahan variabel dependen akibat perubahan satu satuan pada variabel independen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, atau bisa disebut dengan ceteris paribus.
Interpretasi koefisien regresi adalah sebagai berikut. Jika koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan searah antara variabel independen dan dependen. Kenaikan variabel independen akan diikuti kenaikan variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien bernilai negatif, maka terdapat hubungan berlawanan arah antara variabel independen dan dependen. Kenaikan variabel independen akan diikuti penurunan variabel dependen. Semakin besar nilai absolut koefisien regresi, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk regresi linear berganda, didapatkan dari hasil pengujian regresi sebelumnya. Pada slide ini, kita dapat melihat di bagian kolom yang ditandain berwarna merah, atau kita bisa menyebutnya dengan koefisien. Untuk nilai konstanta didapatkan sebesar 7,785110. Selanjutnya, koefisien regresi RS sebesar 0,002596. Dan yang terakhir, koefisien regresi LPDB sebesar min 1,116749. Maka berdasarkan output EViews, diperoleh hasil estimasi regresi sebagai berikut. Nilai PBV sebesar 7,785110, nilai RS sebesar 0,002596, nilai LPDB sebesar min 1,116749. Interpretasi persamaan regresi. Nilai konstanta sebesar 7,785110 menunjukkan bahwa apabila variabel RS dan LPDB dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai PBV diperkirakan sebesar 7,785110. Dan untuk nilai koefisien RS sebesar 0,002596 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan RS akan meningkatkan PBV sebesar 0,002596 satuan. Dengan asumsi variabel LPDB tetap, hubungan ini bersifat positif. Dan yang terakhir, ada nilai koefisien LPDB sebesar min 1,116749, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan LPDB akan menurunkan PBV sebesar 1,116749 satuan. Dengan asumsi variabel RS tetap, hubungan ini bersifat negatif. Nama saya Muhammad Mursid. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis dalam analisis regresi digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen serta menguji pengaruh variabel independen baik secara parsial maupun simultan. Yang pertama, koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2 ini, semakin besar pula proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada uji T atau parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas p-value dengan tingkat signifikansi yang digunakan, umumnya 0,05. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian ada uji F atau simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama
atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F statistik dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas F statistik kurang dari 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik lebih dari 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Kemudian pada hasil uji hipotesis ini, untuk uji hipotesis koefisien determinasi, uji T dan uji F, didapatkan dari hasil pengujian sebelumnya. Pada tabel hasil pengujian regresi yang ada di slide ini, kita dapat melihatnya untuk koefisien determinasi didapat dari nilai R² yang ditandai kotak warna merah sebesar 0,019329. Untuk uji T parsial didapatkan dari nilai probabilitas yang ditandai kotak warna kuning. Nilai probabilitas RS sebesar 0,8917 dan nilai probabilitas LPDP sebesar 0,6553. Untuk uji F simultan didapatkan dari nilai probabilitas F statistik yang ditandai kotak warna hijau sebesar 0,898213. Kemudian koefisien determinasi R2, hasil nilai R² sama dengan 0,019329. R2 sama dengan 0,019329 dikali 100% sama dengan 1,93%. Interpretasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 1,93% menunjukkan bahwa variabel RS dan LPDB hanya mampu menjelaskan variasi perubahan PBV sebesar 1,93%. Sedangkan sisanya sebesar 100% dikurang 1,93% sama dengan 98,07%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Kesimpulannya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan PBV tergolong sangat rendah. Uji T parsial. Yang pertama, pengaruh RS terhadap PBV. Interpretasi. Nilai probabilitas sebesar 0,8917 lebih besar dari 0,05. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel RS tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Kemudian yang kedua ada pengaruh LPDB terhadap PBV. Interpretasi, nilai probabilitas sebesar 0,6553 lebih besar dari 0,05. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel LPDB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Untuk uji F simultan, interpretasi, nilai probabilitas sebesar 0,898213 lebih besar dari 0,05. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara simultan variabel RS dan LPDB tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV.